Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai mungkin teman-teman yang masih di luar mungkin untuk menyegerakan masuk ke dalam ballroom, dan teman-teman yang masih di belakang dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan, supaya nanti yang datang terlambat tidak melompati bahu teman-teman semua yang sudah masuk duluan. Dan juga untuk kesempurnaan sholat Jumat pada siang hari ini. Dan nanti akan kita mulai tepat jam 12 sesuai dengan jam istirahatnya kita. Mungkin sebelum dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat Ihusu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayah kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabat serta kita umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, izinkan kami dari DKM ingin memberikan beberapa pengumuman atau informasi sebelum pelaksanaan salat Jumat di hari ini. Yang pertama, petugas khotib dan imam pada kesempatan kali ini adalah Ustadz Beni Ardiansyah hafizahullah ta'ala, dan muazin Saudara Hasbi yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua. Kemudian yang kedua, kami meminta kepada para jamaah untuk menonaktifkan handphone atau mensilenkan handphonenya. Ini bisa dicek lagi setelah mendengarkan dan tidak berbicara pada saat khotib menyampaikan khutbah Jumat, dan juga mungkin tidak memainkan handphone pada saat khutbah Jumat juga, karena waktu pas di mimbar saya sempat melihat ada teman-teman mungkin yang pada saat khutbah di atas masih ada yang memainkan handphone, dan ini mungkin bisa merusak ibadah sholat Jumatnya ya. Kemudian yang ketiga, kota infak sampai dengan per hari ini telah terkumpul sejumlah Rp1.650.000. Atas nama DKM kami mengucapkan jazakumullah khair, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal sedekah jamaah sekalian, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, DKM di Kamis tanggal 7 Agustus akan mengadakan kajian offline tapi juga di online kan di lantai 8 sini di sebelah, melanjutkan temanya tentang Sirah Ummahatul Mukminin. Insyaallah besok membahas tentang Aisyah binti Abu Bakar yang akan dibersamai oleh Ustadz Abdurrahman Zahir hafizahullah ta'ala, dan dimohon untuk teman-teman yang mempunyai waktu luang untuk hadir di majelis ilmu tersebut. Kemudian yang kelima, DKM juga menyediakan jahe di luar nanti setelah selesai sholat Jumat. Mungkin dari teman-teman yang mau mengambil dipersilahkan. Dan yang terakhir, mari kita doakan untuk teman-teman dan kaum muslimin yang sedang diberikan ujian sakit, musibah dan lainnya, untuk selalu diberikan kelapangan hati setelah diangkat penyakit dan musibahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Yang mana dengan semua nikmat tersebut di hari Jumat Sayyidul Ayyam kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kaum muslimin, menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa juga khatib wasiatkan pada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar istilah mati suri. Mati suri. Apa itu mati suri? Mati suri merupakan sebuah istilah untuk menjuluki kondisi di mana seseorang yang tampaknya mati namun sebenarnya masih hidup. Nah, itu mati suri. Dalam istilah medis, kejadian mati suri ini kerap kali disamakan dengan Lazarus Syndrome. Lazarus Syndrome. Apa itu Lazarus Syndrome? Yakni kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernafasan yang sempat terhenti setelah CPR dihentikan. Jadi kalau dalam Islam nggak ada yang namanya mati suri. Kalau sudah mati ya mati, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Namun jemaah, pernahkah di antara kita mendengar istilah hidup suri? Apa itu hidup suri? Hidup suri ini kebalikan dari mati suri. Hidup suri adalah sebuah istilah untuk menjuluki kondisi di mana orang yang tampaknya hidup namun sebenarnya dia telah mati. Itu hidup suri. Lantas siapakah orang yang disematkan predikat hidup suri? Ia adalah orang yang enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya dia adalah orang yang hidup suri. Tampaknya hidup namun sejatinya telah mati. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan perumpamaan yang sangat buruk bagi orang-orang yang enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi SAW? Matsalul hayyi wal mayyit. Seperti orang yang hidup dan seperti orang yang mati. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Salah seorang ulama besar
yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya kebutuhan seorang hamba untuk berzikir kepada Allah melebihi kebutuhan seekor ikan terhadap air. Kenapa? Karena kata beliau, zikir merupakan sumber kehidupan hati. Orang yang berzikir senantiasa berzikir kepada Allah, maka hatinya akan hidup. Akan tetapi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, setan selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk memalingkan kita dari lalai terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan menghiasi lisan kita dengan perkataan-perkataan rafath, perkataan-perkataan laghu, perkataan kotor, perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, semisal fitnah, kemudian ghibah, namimah, adu domba, dan sebagainya. Oleh karenanya, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memotivasi para hambanya agar senantiasa rajin berzikir. Kemudian Allah juga di tempat yang lainnya memotivasi kepada hambanya agar jangan lalai terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan keduanya agar memperbanyak zikir dan juga jangan lalai terhadap zikir. Dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan." Kata Allah, ya, berzikirlah, ingatlah Rabbmu, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Fi nafsika, di dalam hatimu, tadarruan, dengan penuh rasa takut, tawadhu, wa khifatan, dan rasa takut. Dan ini adalah adab berzikir kepada Allah. Tadarru, tawadhu, merendahkan diri ketika berzikir kepada Allah. Wa khifatan, dipenuhi rasa takut. Kemudian kata Allah, wa dunal jahri minal qaul, ya, dan dengan tidak mengeraskan suara. Jadi salah satu adab berzikir kepada Allah, tidak mengeraskan suara. Bil ghudwi wal asal wala takun minal ghafilin. Pada waktu pagi dan petang, wala takun minal ghafilin. Serta janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Sepakat para ulama bahwasanya sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Iqra'u bentuk fi'il amr. Dalam kaidah usul fikih, fi'il amr menunjukkan wajib. Maka yang wajib ini adalah perintah yang wajib dijalankan. Artinya apa? Salah satu fungsi Al-Qur'an diturunkan Allah ke muka bumi untuk dibaca. Maka Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'an. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat buat para pembacanya. Luar biasanya. Ada sebagian orang menjadikan Al-Quran hanya dibaca di bulan Ramadan saja. Ini hamba-hamba yang Ramadhaniyun, kata para ulama. Mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Baca Quran hanya di bulan Ramadan saja. Sedekah hanya di bulan Ramadan saja. Bakti sama kedua orang tua hanya di bulan Ramadan saja. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, janganlah kalian menjadi hamba-hamba yang Ramadhaniyun, yang baca Quran ketika bulan Ramadan saja. Maka di luar bulan Ramadan kita tetap untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dan ini adalah sebaik-baik zikir agar hati kita hidup dan kita tidak menjadi orang yang hidup suri, yang sejatinya hidup tapi telah mati, kata Nabi SAW. Oleh karenanya orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bayangkan ya, alif lam mim 3 huruf dilipat gandakan menjadi 10, 30 hasanah, kebaikan. Dan Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at."
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan, akan menghapus dosa-dosa. Jadi zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Dan mencari kebaikan yang paling mudah adalah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Mungkin kalau sedekah bagi sebagian orang sulit, karena sebagian sifat manusia itu bakhil, ya, pelit terhadap hartanya. Namun kalau Al-Qur'an mudah, tinggal buka lemari, ambil Al-Qur'an, baca. Banyak kebaikan yang kita dapat. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di hari Jumat yang penuh barokah ini, maka hendaknya basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, banyak berselawat kepada Nabi SAW. Mari jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat yang penuh barokah ini. Semoga doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qamatis salati, qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sufufakum lurus dan rapatkan saf yang masih kosong mohon diisi safnya. Lurus rapat. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi